Halo semuanya, selamat datang di channel My Classmate Adventure. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar latihan akhir bab ya, pada bab sudut yang diambil dari buku Bu Pena 5C. Jika kalian menyukai video ini, silahkan untuk klik atau tekan tombol like-nya dan subscribe-nya agar channel My Classmate Adventure semakin berkembang dan subscribernya semakin banyak. Terima kasih. Langsung saja kita bahas soal yang pertama, yang A. Pilihlah jawaban yang tepat. Bangun berikut yang memuat sudut. Sudut itu dari garis lurus. A garisnya melengkung, B juga melengkung, C ada garis yang melengkung, yang D semuanya garis lurus. Maka jawabannya yang D. Nah, gampang ya. Oke, soal nomor 2. Nama sudut pada gambar berikut. Nama diambil dari hurufnya yang tertulis. A, B, C. Maka jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut pada gambar tersebut adalah. Nah, di sini kamu harus melihat garis yang menyentuh 0 derajat. 0 derajat ada di sini ya. Maka kita mengambil bilangan yang di dalamnya. Angka yang di dalamnya ini. 0, maka garis yang kedua itu menunjuk antara 90 dan 100. Maka tengah-tengahnya yaitu 95. Ini 95 ya Adik-adik ya. Maka jawabannya yang benar adalah B. Nah, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 4. Besar sudut refleks adalah A. Sama dengan jumlah sudut siku-siku dan lancip. B. Sama dengan jumlah dua sudut siku-siku. C. Sama dengan jumlah dua sudut tumpul. D. Lebih dari sudut satu putaran penuh. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui pengertian dari sudut refleks. Sudut refleks itu besarnya, sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita identifikasi yang A dulu. Sama dengan jumlah sudut siku dan lancip. Sudut siku-siku ini 90 derajat dan lancip itu di bawahnya 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Jika ditambahkan ini masih di bawah dari 180 derajat. Berarti nggak bisa ya ini ya. Yang B, sama dengan jumlah dua sudut siku-siku. 90 tambah 90 derajat. Hasilnya 180 derajat. Ini merupakan sudut lurus. Maka yang B tidak bisa. Nah, yang C sama dengan jumlah dua sudut tumpul. Sudut tumpul ini antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jika kita ambil salah satunya yaitu 100 derajat, kita tambahkan 100 derajat. Hasilnya adalah 200 derajat. Nah, 200 derajat ini masuk ke dalam sudut refleks. Maka yang benar adalah yang C. Yang D lebih dari sudut satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, itu ya Adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5, diketahui jumlah besar 3 buah sudut adalah 310. Jenis ketiga sudut tersebut yang mungkin adalah sudut lurus, ini besarnya adalah 180 derajat. Ditambah sudut siku-siku 90 derajat. Jika kedua ini ditambahkan hasilnya 270 derajat. Ya kan? Maka 310 dikurangi 270 ini hasilnya adalah 40 derajat. 40 derajat adalah sudut lancip. Jika jawabannya yang A ini sudut tumpul, maka A salah. Itu ya. Kita coba yang B, sudut lurus ini 180 derajat. Sudut siku-siku 90 derajat.
180 tambah 90 ini 270. Sama ya dengan ini ya. Hasilnya juga 40 derajat. 40 derajat merupakan sudut lancip, maka ini tepat. Jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut, ada sudut ABC. Tanpa mengukur sudut busur menggunakan busur derajat, besar sudut B yang mungkin adalah 85. Ini sudut lancip. Padahal pada gambar ini terlihat bahwa sudut tumpul. 110 bisa jadi. 175 itu mendekati sudut lurus ya, mendekati sudut lurus. Ini enggak bisa. 185 derajat ini merupakan sudut refleks. Ini enggak bisa. Maka yang tepat adalah 110. Nah, itu ya adik-adik ya. Kita lanjut soal nomor 7. Kedua jarum jam akan membentuk sudut lebih dari 90 derajat pada pukul 2 itu membentuk sudut lancip. Bentuknya seperti ini. Pukul 2. Pukul 11 juga membentuk sudut lancip seperti ini. Setengah 7 membentuk sudut lancip. Padahal lebih dari 90 derajat adalah sudut tumpul. Yang benar adalah setengah 3. Setengah 3 atau 14.30 bentuknya seperti ini. Maka yang benar adalah yang D. Oke, soal berikutnya. Nomor 8. Besar sudut 1/6 putaran. Maka ini kita kalikan ya. 1/6 kita kalikan 1 putaran itu 360 derajat. 360 dibagi 6 itu hasilnya 60 derajat. Maka jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut KLM. Yang ini ya, ini adalah sudut lancip KLM. Adalah 90 derajat, ini siku-siku. Maka A salah. Di antara 0 derajat sampai 90 derajat ini lancip. 90 derajat sampai 180 derajat tumpul. Lebih dari 180 derajat ini refleks. Maka KLM ini sudut lancip, yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Pilihan ganda yang terakhir. Perhatikan pernyataan berikut. Besar sudut A setengah dari sudut tumpul. Sudut tumpul setengahnya, ini maka menjadi sudut lancip. Sudut A itu kurang lebih antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini kita bagi 2 setengahnya. Maka antara 45 derajat sampai 90 derajat. Besar sudut B setengah dari sudut siku-siku. Sudut B setengah dari 90 derajat, siku-siku 45 derajat. Sudut C setengah dari sudut lancip. Maka terlihat ya, kalau ini lebih kecil. Urutan sudut-sudut tersebut dari yang terkecil. Maka ini yang 1 ya, terkecil. Ini 2, ini ketiga. Maka jawabannya adalah yang D. C, sudut C dulu, sudut B, kemudian sudut A. Oke, adik-adik gimana? Untuk pilihan ganda 1 sampai 10 bisa dipahami ya soalnya. Oke, kita lanjut soal yang B, yang kedua, yang esai. Soal yang B, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat disebut sudut lurus salah ya. Tumpul. Oke, kita lanjut yang B. Sudut nomor 1, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat disebut sudut tumpul. Nomor 2, perhatikan gambar berikut, ada sebuah jam analog. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut adalah titik-titik derajat. Sudut yang terkecil ini yang Pak Putra buat garis melengkung dari 12 ke 5.
1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat. Nomor 3, jika dua buah sudut siku-siku digabungkan akan membentuk sudut, ada siku-siku digabungkan membentuk sudut lurus. Nomor 4, Benny berjalan ke arah timur itu ke kanan, kemudian ia berbelok ke arah barat laut. Barat laut itu arahnya ke atas, serong ke kiri sedikit. Maka ini ya posisinya. Besar sudut yang terbentuk adalah setiap sudut ini besarnya adalah 45 derajat. Maka hasilnya nomor 4 adalah 45 derajat. Rani nomor 5, Rani memutar knob radio sejauh 2/3 putaran untuk menemukan siaran radio yang disukainya. Besar sudut putaran tersebut adalah titik derajat. 2/3 kita kalikan dengan satu putaran itu 360 derajat. 360 dibagi 3, 120 kali 2, 240 derajat. Oke, itu ya pembahasan kita A dan B soalnya. Untuk pembahasan yang C akan dibahas kembali di video selanjutnya. Nah, adik-adik jika menyukai pembahasan video ini, silahkan untuk tekan like-nya dan subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.